Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ais Permatasari dengan NPM B1A025176 dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan spreadsheet. Langkah pertamanya adalah buka browser yang ada di laptop. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Setelah itu cari ikon aplikasi Google yang ada di pojok kanan atas, lalu klik. Setelah itu cari spreadsheet. Nah, jika teman-teman itu baru pertama kali menggunakan spreadsheet, maka file-file yang ada di bawah ini tuh belum ada. Jadi gimana caranya agar kita bisa membuat satu file baru? Teman-teman tinggal klik ikon tambah ini atau memulai spreadsheet baru. Nah, berhubung saya sudah memiliki file untuk video tutorial kali ini, maka saya akan menggunakan file yang ini saja. Oke, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada video tutorial kali ini, yaitu mengganti nama file, terus mengenal tentang sel, terus mengatur akses, mengenal fitur-fitur, terus mengatur warna, melakukan operasi matematika, menggunakan formula statistik, menggunakan formula logika, membuat diagram, validasi data, memproteksi sel, import trends, mengurutkan data, membersihkan data. Nah, oke, langsung saja kita ke video tutorial yang pertama, yaitu mengganti nama file. Nah, gimana cara mengganti nama file? Nah, teman-teman, biasanya secara otomatis nama filenya itu tertulis untitled spreadsheet. Untuk menggantinya, kita klik tulisan untitled spreadsheet yang ada di kiri atas, yang ini. Lalu ketik nama file yang diinginkan. Misalnya di sini saya mengganti nama ini menjadi latihan rumus spreadsheet. Latihan rumus spreadsheet. Nah, oke, kalau sudah, klik enter. Maka namanya akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya yaitu mengatur akses. Nah, untuk mengatur siapa saja yang bisa melihat atau mengedit file ini, maka teman-teman klik tombol bagikan yang ada di pojok kanan atas. Pada menu akses umum, klik dibatasi. Siapa saja yang memiliki link, lalu klik selesai. Oke, jadi kalau sudah diubah, maka siapa saja yang memiliki link ini bisa mengedit data-data yang ada di file ini ya, teman-teman. Selanjutnya, mengenal fitur-fitur spreadsheet. Ada banyak fitur-fitur yang ada di spreadsheet, teman-teman. Di bagian atas terdapat bilah menu, yaitu file, edit, tampilan, sisipkan, format data, alat, ekstensi, bantuan. Nah, bilah-bilah menu ini memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Misalnya, saya di sini contohkan satu, kita klik sisipkan, terus kita klik diagram, maka kita akan membuat diagram secara otomatis, teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu mengenal tentang sel. Teman-teman, sel itu adalah kotak tempat kita masukkan data. Contoh alamat sel itu misalnya A1, berarti kolom A baris ke-1. Misalnya B4 berarti kolom B baris ke-4. C9 berarti
kolom C baris ke-9. Huruf ini menunjukkan kolom dan angka ini menunjukkan baris. Selanjutnya itu mengatur warna. Untuk memberi warna pada sel, kita klik sel yang ingin diwarnai. Klik ikon warna isi dan pilih warna sesuai yang kalian inginkan. Maka warnanya akan berubah secara otomatis. Selanjutnya melakukan operasi matematika. Nah, dalam spreadsheet kita bisa menghitung secara otomatis, sehingga jika nilainya itu banyak, kita tidak perlu menghitung secara manual, teman-teman. Nah, contoh di sel A4 berisi angka 187 dan di sel B4 itu berisi angka 163. Untuk menjumlahkan nilai ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan A4 plus B4. Tekan enter. Nah, 350 ini merupakan hasil dari 187 ditambah 163. Begitu juga dengan pengurangan. Rumusnya sama dengan A4 min B4. Enter. Oke, jadi 24 adalah hasil dari 187 dikurang 163. Begitupun dengan operasi matematika yang lainnya. Kita akan masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu menggunakan formula statistik max, min, average, conif. Apa sih max, min, average, dan conif itu? Saya akan menjelaskan satu persatu. Max itu nilai tertinggi. Nah, jadi maksudnya adalah berapa nilai tertinggi dari data nilai-nilai ini. Jadi kita cukup menggunakan rumus, tidak perlu melihat satu-satu. Min itu nilai terendah, average itu rata-rata, conif itu cara mengetahui jumlah dengan kriteria tertentu. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Itu untuk menghitung max atau nilai tertinggi itu menggunakan rumus sama dengan max buka kurung B7 titik 2 B14 tutup kurung enter. Jadi nilai tertinggi dari data-data nilai ini adalah 95. Selanjutnya nilai terendah sama dengan min buka kurung B7 titik 2 B14 tutup kurung enter. Nah, jadi nilai terendahnya adalah 60. Selanjutnya rata-rata sama dengan average buka kurung B 7 titik 2 B 14 tutup kurung enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari nilai-nilai ini adalah 78,75. Sekarang kita masuk ke conif. Misalnya di sini saya ingin mengetahui dari nilai-nilai ini berapa sih nilai yang lebih dari 75. Rumusnya adalah sama dengan conif buka kurung B7 titik 2 B14 titik koma detik lebih dari sama dengan 75 petik tutup kurung.
enter. Oh, jadi nilai yang lebih dari 75 adalah jumlahnya adalah 6. Kita akan masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu cara menggunakan formula logika. Rumus if itu digunakan untuk menentukan suatu kondisi. Contoh di sini sudah ada data. Data ini menentukan apakah siswa-siswi ini lulus atau tidak dengan kriteria jika nilainya tuh lebih dari 85 maka dia itu akan lulus. Namun jika nilainya kurang dari 85 maka dia tidak akan lulus. Oke, langsung saja kita masuk ke formulanya, yaitu sama dengan if buka kurung D21 lebih dari 85 titik koma tanda petik lulus tanda petik titik koma petik tidak lulus tutup kurung. Nah, kenapa formulanya seperti ini teman-teman? Ini menunjukkan bahwa artinya tuh jika D21, ya ini dong, D21 lebih dari 85 maka siswa ini lulus. Tetapi jika D21 ini kurang dari 85 maka dinyatakan tidak lulus. Oke, kalau sudah tertulis seperti ini kita tinggal klik enter. Nah, maka di sini dinyatakan bahwa siswi ini lulus. Untuk yang lain kita tinggal tarik ke bawah kursornya. Setelah selesai, lepas, dan dia akan terisi secara otomatis. Nah, tutorial selanjutnya yaitu membuat diagram. Di sini kita sudah ada data untuk membuat diagram. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama kita blok dulu data-datanya. Setelah itu klik menu sisipkan. Setelah itu klik diagram. Oke, maka diagramnya akan muncul secara otomatis, teman-teman. Tutorial selanjutnya yaitu sebentar, kita kecilin dulu yang ini. Oke, tutorial selanjutnya yaitu validasi data. Nah, validasi data itu digunakan untuk membatasi input. Di sini kita sudah ada contoh datanya. Data ini kita buat untuk menentukan apakah orang-orang ini laki-laki atau perempuan. Caranya adalah klik menu data, validasi data, tambahkan aturan, terus pada opsi 1 saya isi laki-laki dan opsi 2 nya saya isi perempuan. Jadi kita juga bisa memilih warna agar lebih bervariasi. Jika sudah selesai, kita klik selesai. Nah, di sini tinggal kita tarik ikonnya, maka dia akan mengikuti secara otomatis. Setelah itu kita tinggal pilih, jika dia laki-laki maka kita pilih laki-laki, jika dia perempuan maka kita akan pilih perempuan. Begitu teman-teman. Selanjutnya, memproteksi sel. Nah, apa fungsi dari memproteksi sel? Nah, fungsinya itu untuk melindungi sel ini agar tidak bisa diedit oleh sembarangan orang. Caranya adalah blok selnya, klik menu data, pilih lindungi sheet dan rentang, setel izin
hanya Anda selesai. Oke. Jadi sekarang sel ini tidak bisa diubah oleh sembarangan orang. Selanjutnya adalah import range. Nah, apa itu import range? Import range itu berfungsi untuk mengambil data dari spreadsheet yang lain. Nah, untuk mengambil data dari spreadsheet yang lain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka dulu file spreadsheet yang ingin diambil datanya. Saya akan membuka data yang ini, terus salin link. Nah, teman-teman, sebelumnya itu kita harus pastikan apakah kita memiliki akses pada file spreadsheet yang ingin kita ambil datanya. Setelah itu, kita kembali ke file tadi. Setelah itu, teman-teman masukin rumus sama dengan import range dan masukkan link sheet 1 A1 titik 2 A3 tutup kurung. Nah, mengapa saya tambah tulis sheet 1 A1 dan A3? Karena pada file yang ini yang saya ambil nih tadi, datanya itu terletak di sheet 1 A1 sampai A3. Setelah selesai, kita klik enter. Oke, filenya akan langsung terpindah secara otomatis. Selanjutnya yaitu mengurutkan data. Di sini sudah ada nama-nama mahasiswa yang saya ingin urutkan dari A sampai Z. Untuk mengurutkannya itu, kita blok selnya ini, klik menu data, pilih urutkan rentang, urutkan rentang berdasarkan kolom A ke Z. Oke, dia sudah terurut secara otomatis. Selanjutnya yaitu membersihkan data. Di sini saya memiliki sebuah kalimat yang spasinya itu lebih dari 1 kali. Jadi saya ingin membuat cukup 1 kali biar rapi. Rumusnya adalah sama dengan trim A65 tutup kurung enter. Oke, maka dia akan otomatis seperti ini, teman-teman. Sekian video tutorialnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi